Kebakaran lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan makin meluas sehingga ganggu lalu lintas. TNI Angkatan Darat menggelar latihan gabungan dengan pasukan Amerika Serikat di Batu Raja, Martapura, Sumatera Selatan. Kejaksaan New York membongkar sindikat penyelundupan benda-benda bersejarah termasuk 3 patung artefak dari Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Pagi, selengkapnya untuk Anda. Sebuah kapal motor penangkap ikan terbakar di Pulau Berhala, Sumatera Utara. Selasa siang, seorang anak buah kapal tewas, sementara 2 lainnya dinyatakan hilang. Kapal motor penangkap ikan KM United berkapasitas 60 gross ton yang berlayar dari Pelabuhan Perikanan Belawan menuju fishing ground perairan Pulau Berhala terbakar di perairan Pulau Berhala, Kabupaten Serdang Bedagai. Proses pemadaman dibantu oleh kapal kargo KM Tanto yang sedang melintas, namun besarnya kobaran api membuat kapal dengan cepat habis terbakar. Saat terbakar, KM United berpenumpang 10 anak buah kapal. 1 ABK bernama Ali Simanjuntak meninggal dunia, sementara nakoda kapal John dan Simatupang dinyatakan hilang. Sementara 7 anak buah kapal lainnya selamat setelah berhasil melompat dari atas kapal. Penyelidikan untuk biar tahu apa penyebab baik terbakar dengan api sengaja ataupun memang kecelakaan murni. Ya. Terhadap 2 yang hilang itu gimana, Bang? Ya kita lakukan pencarian. Pencarian ya? Nanti kita koordinasi dengan maritim. Berarti ada berapa saksi yang diperiksa nih terkait ini? Sekarang di ruang gakum ada 6 ya, karena 1 masih mungkin trauma, udah biar aja dulu lah. Para korban selamat dibawa ke Pelabuhan Belawan. Tim SAR dan KM Sanjaya masih melakukan pencarian terhadap 2 ABK yang hilang. Sementara polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Puluhan para nelayan pesisir Tarumajaya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bentrok dengan sekelompok orang. Bentrokan dipicu pengembang swasta yang melakukan pengurukan laut yang diduga ilegal. Kericuhan antara puluhan nelayan dengan sekelompok orang terjadi di Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bentrok antara massa yang diduga kelompok bayaran dengan nelayan ini terjadi saat aktivitas pengerukan laut pesisir dilakukan. Menghindari bentrokan lebih parah, warga setempat berupaya melerai kedua kelompok. Kericuhan diduga terjadi lantaran pihak pengembang yang belum memiliki izin terus melakukan pengerukan. Kepala Desa Pantai Makmur mengaku pengerukan laut di pesisir pantai Tarumajaya membuat mata pencaharian nelayan terganggu. Dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh Marunda Center, di mana pertama nelayan merasa keberatan dengan adanya kegiatan ini. Tidak adanya sosialisasi yang sangat berdampak itu terhadap mata pencarian nelayan. Saya mau cari kebenaran dan keadilan. Kalau garapan saya sudah lama, kita pegang itu kita memang buat membahayakan tambak ya. Tapi banyak gangguan Pak. Saya juga tidak mengerti ada yang klaim bahwa itu sudah jadi sertifikat milik orang. Lebih lanjut, nelayan berharap adanya perhatian dari pemerintah setempat agar mereka dapat kembali melaut dan tidak ada yang dirugikan. Polrestabes Makassar menangkap 8 pemuda yang terlibat tarung bebas di Makassar yang videonya viral 2 hari terakhir. 2 orang diantaranya adalah petarung yang mengaku mendapat uang 1,5 juta rupiah sekali tanding.
Video tarung bebas dua pemuda dan disaksikan banyak orang layaknya di film-film laga viral di media sosial. Berdasarkan informasi masyarakat, tarung bebas itu dilakukan di sebuah lahan kosong di Jalan Incen Nurdin, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin lalu. Polrestabes Makassar yang menyelidiki lebih lanjut menangkap 8 pemuda yang terlibat dalam tarung bebas itu di beberapa tempat berbeda. Dari 8 pemuda yang ditangkap, 2 diantaranya adalah petarung dan 6 penonton. Kedua petarung mengaku diberi upah 1,5 juta rupiah sekali bertarung. Adapun untuk modusnya, untuk pertarungan ini diawali dengan viralnya di salah satu akun media sosial akan adanya pertarungan di salah satu tempat. Disitulah para penonton akhirnya melakukan DM ataupun japri terhadap panitia ini, termasuk para petarung ini. Adapun dari petarung ini dijanjikan sekitar 10% dari penjualan tiket ataupun 1,5 juta. Dan untuk para penonton ini ditarik uang tiket sekitar 10.000 per orang. Polisi masih menelusuri lebih lanjut beberapa orang yang terlibat tarung bebas itu. Kepada 8 orang yang sudah ditangkap, polisi akan menjeratnya dengan pasal 184 KUHP terkait perkelahian tanding serta pasal 56 bagi yang ikut serta dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah atlet PON Sulawesi Tenggara protes saat akan makan malam. Mereka menduga nasi yang disajikan pihak hotel sudah basi karena mengeluarkan bau tak sedap. Video ini merekam protes atlet dan pelatih cabang olahraga persiapan PON Sulawesi Tenggara di ruang makan pemusatan latihan salah satu hotel di Kendari. Diduga mereka protes karena nasi yang disediakan pihak hotel sudah berbau. Wakil Ketua Komandan Satgas PON Sultra membenarkan peristiwa yang terjadi pada Minggu malam lalu saat para atlet, pelatih, dan ofisial akan makan malam. Akhirnya sejumlah atlet harus makan di luar pemusatan latihan. Satgas PON Sultra telah mengonfirmasi hal ini ke pihak hotel. Resepnya itu nggak ada basi, memang hanya endapan aja dari itu kan. Kalau ditutup nasi itu kan ada endapan kayak embun gitu. Jadi kapan itu lama umpamanya ya sedikit kayak ada rasa lainnya aja. Berarti sekarang sudah diperbaiki atau? Oh sudah. Alhamdulillah sudah bagus. Kini cara penyajian makanan diubah agar tidak berdampak pada asupan konsumsi para atlet menuju PON 20 Papua. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi hujan deras melanda kawasan Cimahi, Jawa Barat Rabu petang dan membuat jalan terendam banjir hingga mengganggu arus lalu lintas. Banyaknya pengendara yang nekat menerobos banjir membuat puluhan kendaraan mogok. Sejumlah kendaraan dari arah Cimahi menuju Bandung maupun sebaliknya mencoba melintas di ruas Jalan Jenderal Amir Mahmud. Puluhan pengendara mencoba melintasi banjir setinggi lebih dari setengah meter. Arus lalu lintas hampir 2 jam tak bisa dilalui kendaraan. Puluhan kendaraan sepeda motor yang nekat menerobos banjir mogok akibat mesin terendam air. Sementara pengendara mobil yang hendak menuju arah kota Bandung maupun Bandung Barat memilih untuk menunggu banjir reda atau mencari alternatif jalan lain. Mogok masukkan air. Masukkan air. Emang tingginya berapa teh? Ini nih sebetis. Nah, kenapa teh memaksain jalan teh? Hah? Kenapa maksain jalan? Air. Berapa meter tadi tingginya kira-kira banjirnya, Kang? 50 cm. Kenapa maksain jalan, kan tadi banjir, Kang? Nyobain. Nyobain. Terus motornya gimana akhirnya? Mati. Mogok gitu. Sementara itu akses utama poros kota Palopo menuju Kecamatan Pastem, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan longsor hingga menutup badan jalan. Sejumlah warga ikut terjebak dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Detik-detik longsornya jalur Palopo Luwu ini terekam kamera warga.
Tebing dengan ketinggian 50 meter ini tiba-tiba longsor hingga menutup seluruh badan jalan. Sejumlah warga yang hendak melintas dari kedua arah terjebak. Bencana alam ini diduga karena cuaca buruk beberapa hari terakhir. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pemicu lainnya diduga karena adanya pergerakan tanah bekas galian proyek yang membuat lahan tersebut mudah longsor. Ribuan warga yang ada di wilayah jalur Bastem Palopo sempat terisolir hingga alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor yang menimbun badan jalan. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kebakaran lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan makin meluas. Bahkan api cepat menjalar dan menimbulkan asap tebal yang pekat mengganggu kendaraan yang melintas. Warga dan tim gabungan dari berbagai instansi berjibaku memadamkan api yang berkobar dengan jarak 10 meter dari rumah penduduk. Kencangnya angin membuat api cepat menjalar dan menimbulkan asap tebal yang pekat dan mengganggu kendaraan yang melintas. Para pengguna jalan tol diminta berhati-hati saat melintas dengan jarak pandang yang terhalang asap. Jadi untuk jajaran logo-logo saat ini kita melakukan dan juga menghimbau kepada para pengendara untuk tidak melarikan perjalanan apabila masih banyak. Demikian. Lahan yang terbakar seluas 3 hektar dan pemadaman hanya dilakukan dengan peralatan seadanya. 300 hektar lah. 300 dari Arisan Jaya sampai Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Selatan. Utara ya Pak? Utara. Pak, gimana untuk pemadaman ini Pak? Pemadamannya sangat sulit sekali. Malam itu berapa musim tumpah air masih tidak terpadam karena rumputnya sangat tinggi kan. Tebal. Pihak kepolisian pun akhirnya menerjunkan kendaraan water cannon untuk membantu memadamkan api. Kebakaran lahan di Ogan Ilir ini sudah terjadi 3 hari berturut-turut. Diduga akibat musim kering membuat kobaran api semakin meluas dan sulit dipadamkan. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi tanah air. Meskipun PPKM level 4 terus diperpanjang, namun kasus positif COVID-19 masih tinggi di Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar pun terus menambah fasilitas isolasi terpusat. Berdasarkan data terakhir, kasus positif harian COVID-19 di Denpasar mencapai 547 orang. Dengan tingginya kasus positif COVID-19 ini, pemerintah Kota Denpasar terus menambah tempat isolasi terpusat bagi orang tanpa gejala maupun gejala ringan. Pemkot Denpasar telah menambah sebuah tempat isolasi terpadu sehingga total berjumlah 10 lokasi dengan mencapai 1.100 kamar yang hingga kini okupansi rate atau tingkat keterisian telah mencapai 80%. Mengurangi yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi per mulai hari ini kita menambah lagi 1 tempat hotel untuk dijadikan tempat isolasi terpusat. Jadi sekarang sudah ada 10 tempat. Polisi menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jaringan internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Selengkapnya sesaat lagi, informasinya usai kumandang azan subuh.